Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita selama bulan suci Ramadan dan memberikan kita kemampuan untuk beribadah sebaik mungkin di bulan yang mulia ini. Dan seorang muslim, jika dia ingin melakukan sebuah ibadah dengan baik, maka sudah pasti dia harus memiliki ilmu tentang ibadah tersebut. Sebagaimana kita sholat, kita harus mempelajari tata caranya. Kita mau berhaji, kita mempelajari tata caranya. Kita umrah, kita belajar manasik umrah. Maka puasa juga hendaknya kita pelajari ilmunya. Insya Allah pada video ini kami akan membahas sedikit tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa dari kitab Matan Abi Syuja' Imam Abu Syuja', karya Imam Abu Syuja' Ahmad bin Husain Al-Asfahani rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama yang menulis buku fikih yang sangat terkenal di dunia, yang dikenal dengan Matan Al-Ghaya wa Taqrib atau Matan Abi Syuja'. Langsung saja beliau menyebutkan Kitabus Siyam, kitab tentang puasa. Puasa secara bahasa Arab artinya menahan. Menahan. Dan kaitan antara makna secara bahasa dengan makna secara istilahnya itu sangat berkaitan. Karena secara istilah puasa itu menahan diri dari pembatal puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tentu dengan niat. Puasa itu memiliki syarat-syarat yang kalau dipenuhi oleh seseorang maka dia wajib untuk berpuasa, dan jika tidak dipenuhi maka tidak wajib baginya berpuasa. Apa syarat-syarat itu? Beliau berkata, wasyara'itu wujubis siyam thalathatu asya'. Syarat wajibnya puasa itu ada 3. Pertama, al-Islam. Ya, pertama itu syaratnya Islam dulu. Dia seorang muslim. Kalau orang yang kafir maka dia tidak wajib ya berpuasa. Syarat yang kedua adalah al-bulugh atau balik. Seorang laki-laki atau perempuan dia sudah balik. Di antara tanda-tanda balik, misalnya bagi laki-laki itu dia mimpi basah ya. Mimpi basah. Kemudian sudah genap 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan sudah genap 15 tahun. Terus bagi wanita haid, dia sudah haid maka sudah dianggap balik. Nah, yang sudah balik seperti itu, sudah memiliki tanda-tanda balik, maka dia wajib berpuasa. Kemudian juga berakal. Syarat wajib berpuasa juga adalah berakal. Orang yang gila tidak wajib berpuasa. Karena orang yang dia belum balik dan tidak berakal, maka dia sesungguhnya tidak mukallaf. Dia tidak dikenakan kewajiban untuk menjalankan syariat Islam ini, menjalankan hukum-hukum Islam ini. Kemudian syarat wajib yang ketiga adalah al-qudratu 'alas shaum. Dia mampu untuk berpuasa. Dia memang mampu, fisiknya mampu untuk berpuasa. Dia masih sehat dan dia mampu untuk berpuasa tanpa merasakan beban yang sangat memberatkan baginya. Maka orang yang sakit, yang dia merasa sangat berat untuk berpuasa, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Jadi syarat wajib berpuasa ada 3. Al-Islam, wal bulugh, wal aql, balik dan aqil. Kemudian yang ketiga al-qudratu ala as-shaum,
sanggup atau memiliki kemampuan untuk berpuasa. Kemudian ketika orang berpuasa, maka ada hal-hal yang wajib untuk dia penuhi agar puasanya itu menjadi sah. Apa itu? Wa faraidus shaum arba'atu asya. Dan rukun-rukun puasa itu ada 4. Pertama an-niyatu. Pertama berniat. Ya, berniat. Bagaimana caranya berniat? Kalau puasa wajib, maka dia wajib berniat mulai malam hari. Sebelum masuknya waktu subuh, dia wajib berniat. Jadi setiap malam dia harus berniat bahwa saya besok akan berpuasa. Ya, saya besok akan berpuasa Ramadan. Misalnya seperti itu. Adapun puasa sunnah, maka dia tidak wajib berniat sejak malam hari. Dia boleh berniat meskipun sudah masuk waktu subuh, sebelum masuknya waktu zuhur, dan selama dia belum melakukan pembatal puasa. Kemudian apakah wajib melafazkan niatnya? Ya, jawabannya tidak. Yang wajibnya cukup dalam hati saja. Kemudian rukun puasa yang kedua, wal imsaku anil akli wasyurbi, meninggalkan makan dan minum. Ya, apa yang dimaksud makan dan minum yang membatalkan puasa? Yaitu segala benda, ya, segala benda yang punya fisik yang masuk ke dalam bagian tubuh kita yang berongga melalui jalur yang terbuka. Contoh misalnya, ya, lambung kita, perut, itu kan berongga. Kalau dia secara sengaja kita masukkan sebutir nasi, dan nasi ini dia benda yang ada fisiknya, dan dia masuk melalui saluran yang terbuka, mulut atau hidung, maka batal puasanya. Tapi kalau orang misalnya mandi, air masuk ke dalam pori-porinya, ini tidak membatalkan puasa, karena ini bukan tempat berongga dan dia bukan saluran terbuka. Dan tentunya makan dan minum yang membatalkan itu kalau dia memang tahu hukumnya bahwa itu membatalkan puasa, dan dia memang sengaja melakukan itu, bukan karena lupa. Kemudian juga hal yang wajib dilakukan ketika berpuasa adalah meninggalkan berjima. Dan yang berjima yang membatalkan puasa adalah memasukkan kemaluan, ya, memasukkan kemaluan atau sebagian dari kemaluan yang mencakup bagian ujung kemaluan, ya, laki-laki ke dalam kemaluan wanita, ya, walaupun dia tidak sampai mengeluarkan sperma. Jadi mungkin ini agak mungkin aneh kita dengar, tapi harus dijelaskan secara detail. Jadi berjima yang membatalkan puasa itu memasukkan kepala kemaluan lelaki ke kemaluan wanita, baik yang di depan ataupun di belakang, saluran depan atau saluran belakang, meskipun dia tidak sampai mengeluarkan sperma. Dan tentunya ini kalau dia tidak menggunakan penghalang, ya, kalau dia tidak menggunakan penghalang. Kemudian yang keempat yang harus dijauhi ketika berpuasa, atau hal yang wajib dilakukan ketika berpuasa agar puasa kita menjadi sah, adalah menghindari
sengaja muntah, wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima' wa ta'ammudil qai, menghindari atau meninggalkan perbuatan yang membuat ia sengaja muntah. Jadi jangan sengaja muntah. Seperti misalnya kalau dia sengaja mengorek mulutnya sehingga dia muntah, maka ini membatalkan puasa. Kemudian pembatal puasa. Pertama, ma wasala amdan ilal jawf war ras, yaitu sampainya sesuatu secara sengaja ke bagian tubuh yang berongga dan kepala. Dan kita sudah singgung tadi, ya. Ada misalnya makanan atau minuman yang sampai ke dalam bagian tubuh yang berongga melalui saluran yang terbuka. Kemudian pembatal yang kedua, wal huknatu fi ahadis sabilain, memasukkan sesuatu ke dalam lubang kemaluan atau lubang anus. Ya, contoh misalnya orang memasukkan kateter ke dalam lubang kemaluan, atau memasukkan peluru obat ambeien ke lubang anus. Itu juga membatalkan puasa. Kemudian pembatal puasa berikutnya, wal qai'u amdan wal wat'u amdan fil farj, sengaja muntah dan sengaja berhubungan suami istri, atau sengaja berhubungan biologis, ya, meskipun dia misalnya dengan berzina, ya, na'udzubillahi min dzalik. Dan entah itu dia melalui lubang di depan atau di belakang, na'udzubillah. Kemudian pembatal yang keenam adalah wal inzalu an mubasyaratin, mengeluarkan sperma disebabkan bercumbu. Kalau dia disebabkan karena misalnya dia tidur kemudian dia mimpi basah, maka dia tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia bercumbu kemudian dia sampai mengeluarkan sperma, maka ini membatalkan puasa. Termasuk juga orang yang melakukan onani misalnya sampai mengeluarkan air mani, maka itu membatalkan puasa. Kalau hanya melalui mimpi atau karena dia berpikir sampai dia mengeluarkan tanpa dia melakukan hal yang lain, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian pembatal puasa yang ketujuh, wal haid, wanita yang haid ketika sedang berpuasa maka batal puasanya dan nanti dia harus menggantinya. Keenam, an-nifas, wanita yang sementara berpuasa kemudian dia melahirkan, maka dia melahirkan dan mengeluarkan darah nifas, maka dia batal puasanya. Kemudian pembatalan yang kesembilan adalah al-junun, gila. Orang yang sedang berpuasa kemudian dia tiba-tiba gila, maka batallah puasanya. Dan yang ke-10 ar-riddah, murtad, orang yang keluar dari Islam ketika sedang berpuasa maka batal puasanya. Adapun orang yang pingsan, kalau dia sempat bangun di siang hari, orang yang pingsan ketika sedang puasa, dia pingsan dan dia sempat dalam keadaan sadar ketika masih siang hari, maka sah puasanya. Tapi kalau dia seharian pingsan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dia pingsan, maka puasanya tidak sah.
Kemudian apa hal-hal yang disunnahkan dilakukan ketika berpuasa? Wa yustahabu fi shaum thalathatu asya, disunnahkan ketika berpuasa 3 hal. Pertama, ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Ketika yakin waktu berbuka sudah masuk, maka segerakan berbuka. Kalau sudah yakin, kalau masih ragu-ragu jangan dulu. Kedua, wa ta'khirus sahur, mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur. Jadi sahur kita itu jangan masih terlalu tengah malam sudah makan sahur, tetapi usahakan diakhir-akhirkan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW itu, Nabi SAW itu antara makan sahurnya dengan masuknya waktu sholat itu, waktu sholat subuh itu seperti orang yang membaca 40 ayat, dan itu waktu yang tidak banyak, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari. Kemudian antara waktu sahur Nabi dengan azan subuh itu qadru khamsina ayat, setara dengan membaca 50 ayat ya. Setara dengan membaca 50 ayat. Jadi antara waktu sahurnya Nabi dengan waktu azan subuh itu setara dengan membaca 50 ayat. Kemudian yang ketiga, hal yang disunahkan ketika berpuasa, wa tarkul hujri minal kalam, meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak pantas, perkataan-perkataan yang batil. Perkataan yang batil itu dia harus ditinggalkan meskipun tidak berpuasa, tetapi ketika berpuasa tentu lebih harus ditinggalkan. Kemudian hari-hari yang dilarang berpuasa, wa yahrumu siyam khamsati ayyam, haram berpuasa di 5 hari berikut ini. Pertama, al-aidan, Idul Fitri dan Idul Adha, tidak boleh berpuasa di hari itu. Wa ayyamut tasyrik ats-tsalatsa, kemudian hari tasyrik yang 3, yaitu hari ke-11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Wa yukrahu shaumu yaum syak, dan makruh hukumnya, tapi makruh yang sifatnya haram. Dia haram dan tidak sah berpuasa yaum syak, hari syak. Apa itu? Hari ke-30 bulan Sya'ban, yang mana orang-orang bilang katanya sudah terlihat hilal, tetapi menurut sang hakim, menurut pemerintah belum terlihat hilal. Tapi orang-orang bilang ini sudah ada hilal, tapi pemerintah belum menetapkan adanya hilal. Maka diharamkan berpuasa sunnah dengan alasan kehati-hatian untuk Ramadan, atau berpuasa yang tidak ada sebabnya. Illa ayyuwafiqa 'adatan lahum, kecuali kalau berpuasa di hari tersebut, hari syak itu bertepatan dengan kebiasaan dia. Contoh misalnya, dia selalu berpuasa hari Kamis dan bertepatan dengan hari syak itu hari Kamis, maka dia boleh berpuasa di hari tersebut untuk puasa hari Kamisnya itu. Dan juga kalau dia menyambung puasanya di bulan Sya'ban itu dari mulai sebelum setengah akhir Sya'ban, dia berpuasa mulai dari sebelum setengah akhir Sya'ban, dia sambung hingga yaumus syak, hari syak, maka itu juga boleh. Kemudian Imam Abu Syuja menyebutkan kafarat yang berkaitan dengan puasa, atau denda yang berkaitan dengan puasa.
Wa man wati'a fi nahari Ramadan 'amidan fil farj, barang siapa yang berhubungan biologis di siang hari Ramadan dengan sengaja, ya, tentu berhubungan biologisnya berjima, dan dia baik melalui depan atau belakangnya, dan dia memang ingat sedang berpuasa dan dia bukan dalam keadaan safar, maka apa yang harus dia lakukan? Fa'alaihil qada, dia harus mengganti puasa itu, wal kafarah, dan harus membayar kafarat. Apa kafaratnya? Wahia itqu raqabatin mu'minah, fa in lam yajid fa siyamu syahrayn mutatabi'ain, fa in lam yastati' fa it'amu 60 miskinan likulli miskinin muddun. Kafaratnya itu memerdekakan budak yang muslim, ya, memerdekakan budak muslim. Kemudian kalau dia tidak mampu, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh tidak berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin itu mendapatkan 1 mud. 1 mud kurang lebih 600 gram. 1 mud. Dan siapa yang harus membayar kafarat ini? Ya, sang laki-laki. Ya, sang laki-laki. Kemudian wa mamata wa alaihi siyamun min Ramadan at'ama anhu likulli yawmin mud min tari. Barang siapa yang meninggal dan dia punya utang puasa Ramadan dan dia mampu melakukan, tapi dia tidak melakukan itu. Dia mampu membayar utang puasa Ramadannya dan dia tidak melakukannya sampai mati, maka harus, ya, maka setelah dia meninggal, maka dari harta warisannya itu harus ada yang dikeluarkan untuk memberi makan setiap hari yang dia tinggalkan itu 1 mud, ya, sekitar 600 gram, ya. Tapi pendapat lama atau qadim, qaulul qadim Imam Syafi'i yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi adalah dia diwakilkan puasanya setelah kematiannya, dan yang melakukan puasa itu adalah keluarganya, atau bisa juga orang lain kalau diizinkan oleh sang keluarga. Wasyekhu in ajiza 'anis shaumi yuftiru wa yut'im an kulli yaumin muddan. Orang yang tua renta dan dia tidak mampu berpuasa, maka dia tidak apa-apa tidak berpuasa, tetapi memberi makan dari setiap hari yang ditinggalkan 1 mud. Kemudian wal hamil wal murdi in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihima al qada. Orang yang hamil dan menyusui, kalau dia khawatir, kalau dia berpuasa, ya, dia khawatir terhadap dirinya sendiri, maka tidak apa-apa dia tidak berpuasa, tetapi nanti wajib untuk mengqadha, mengganti puasanya. Wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihima al-qadha wal kaffara. Tapi kalau mereka khawatir, orang hamil dan menyusui ini khawatir kalau dia berpuasa akan memberikan mudarat terhadap anak-anaknya, maka tidak apa-apa mereka tidak berpuasa, tetapi harus menggantinya nanti dan harus ditambah dengan membayar kafarat atau memberi makan, ya, setiap harinya seorang miskin, ya. Dan kafaratnya itu angkulli yaumin mud wa huwa ritlun wa thuluth bil iraqi. Setiap harinya 1 mud. 1 mud itu setara dengan 1 ritel, 1/3 ritel iraqi, atau setara 600 gram kurang lebih. Kemudian akan tetapi ada juga pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa yang wajib bagi wanita hamil dan menyusui kalau tidak berpuasa, ya, karena khawatir akan dirinya atau anaknya, maka yang wajib hanya membayar kafarat saja.
itu pendapat juga dalam mazhab Syafi'i. Kemudian wal marid wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Orang yang sakit dan musafir, safarnya itu safar yang membuat dia boleh untuk mengkasar salat, maka boleh tidak berpuasa tetapi wajib mengqadha puasanya. Safar yang dianggap boleh mengkasar salat itu kalau setara dengan 81 km. Jadi kalau safar hanya 20 km maka dia tidak dianggap boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi seorang musafir kalau dia masih mampu berpuasa maka lebih afdalnya dia berpuasa. Kemudian berkata Imam Abu Syuja', faslun wa yustahabu liktsaru min shaumit tatawwu. Dianjurkan, disunahkan banyak berpuasa sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Ayyamul Bid putih, dan puasa 6 hari di bulan Syawal, dan juga puasa di bulan Muharram dan bulan Sya'ban. Juga disunahkan puasa hari hitam. Apa itu? Hari ke-28, 29 dan 30 dari setiap bulan Hijriah. Kemudian berkata Imam Abu Syuja', faslun wal i'tikaf. Sekarang beliau akan membahas tentang i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu yang menetap di masjid dengan niat khusus ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syaratnya itu Islam dan berakal, karena harus berniat. Dan orang tidak berakal tidak sah niatnya. Kemudian suci dari haid, nifas, begitu pula suci dari junub, dan juga suci dari benda najis di pakaian atau di badannya. Wanita haid tidak bisa beriktikaf, wanita yang masih masa nifas juga tidak bisa. Orang yang badannya sedang ada najis, dia harus bersihkan dulu badannya baru dia beriktikaf. Orang yang sedang junub dia harus mandi dulu kemudian beriktikaf. Wal i'tikaf sunnatun mustahabbah. I'tikaf itu sunnah, disunnahkan di setiap waktu, dan di 10 terakhir Ramadan itu lebih ditekankan. Walahu syartan an-niyatu wal lubthu. Ada 2 syaratnya, itu niat dan menetap di masjid. Dan menetapnya itu tidak mesti seharian ya. Walaupun cuma sebentar. Ya, walaupun cuma sebentar. Yang secara kebiasaan itu dianggap sebagai menetap. Menetap. Kemudian fil masjid. Ya, i'tikaf itu dilakukan di masjid. Dilakukan di masjid. Adapun di rumah kita punya ruang musalla, kita punya kamar khusus untuk salat, ya, itu bukan masjid namanya, sehingga tidak dapat dianggap sebagai tempat untuk beriktikaf. Kemudian wala yakhruju min al-i'tikafil manzur illa li hajatil insan. Dan dia tidak keluar dari iktikaf yang disebabkan oleh nazar kecuali karena kebutuhan. Jadi kalau iktikaf yang disebabkan karena dia bernazar akan beriktikaf, maka dia tidak boleh keluar kecuali karena kebutuhan, ya kebutuhan manusia seperti kencing atau buang air atau mandi karena sudah mimpi basah misalnya, atau makan dan minum. Tapi kalau iktikaf sunnah boleh keluar, dan kalau dia mau masuk lagi untuk beriktikaf kembali, ya silahkan kembali mengulang lagi niatnya. Kemudian au uzrin min haidin au maradin la yumkinul maqam ma'ahu. Juga yang membolehkan orang keluar dari i'tikaf karena nazar itu karena uzur haid atau sakit yang dia tidak bisa tinggal di masjid. Seorang wanita dia sudah bernazar untuk i'tikaf, kemudian dia haid, maka dia harus keluar
atau dia sakit, atau seseorang sakit dan dia tidak bisa tahan tinggal di masjid lagi, maka dia boleh keluar. Dan kalau dia keluar tanpa uzur yang disebutkan tadi itu, dari iktikaf yang disebabkan oleh nazar, dan nazarnya itu memang dia berhari-hari dan berkesinambungan, maka dia harus mengulangnya. Ya, kalau dia keluar tanpa uzur yang disebutkan itu, maka dia harus mengulang iktikaf nazar tersebutnya, yang dia nazarnya memang itu berhari-hari iktikafnya. Wayabtulu bil wat'i, iktikaf itu batal dengan berjima, berhubungan biologis, baik itu melalui kemaluan atau melalui lubang anus, ya, nauzubillah. Walaupun dia tidak sampai mengeluarkan sperma, maka itu membatalkan iktikaf. Dan juga masuk di antara pembatal iktikaf ini, kalau orang yang sampai mengeluarkan sperma karena dia bercumbu atau karena dia onani dan dia sementara iktikaf, ya, nauzubillah min dzalik. Ini kurang lebih hukum-hukum puasa dari kitab Matan Abu Syuja'. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita predikat gelar orang-orang yang bertakwa. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.